Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat, atas segala anugerahnya, hidayah, inayah, rahmat dan kasih sayangnya yang selalu terlimpah kepada hamba-hambanya. Semoga kita bisa mensyukurinya, menjadikannya sebagai sarana untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk beriman, bertakwa, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam ini ada yang hitungannya tanggal 4, ada yang hitungannya tanggal 5 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Ini sudah di bulan Rabiul Awal. Yang kita yakini dalam ahli sejarah, ini adalah bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat keberkahan dengan mengambil contoh tauladan akhlak yang mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, dibangga-banggakan, bahkan dicari-cari kelak untuk mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi Muhammad SAW inilah makhluk paling mulia dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan jasanya bagi kita umat Islam, orang-orang yang beriman, tidak ternilai. Karena dengan perantaranya kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Maka banyak sekali pujian kepada beliau Nabi Muhammad SAW di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka di hari-hari ini banyak saudara-saudara kita yang membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka selayaknya pula kita mengambil pelajaran, karena beliaulah yang mentazkiyah kita, memurnikan, mensucikan, membersihkan jiwa orang-orang yang beriman. Kalau yang biasa dibaca, kalau mengenang Nabi Muhammad SAW, kemuliaannya, ayat terakhir dari surat At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sungguh telah datang kepada kalian rasul, utusan, min anfusikum, dari golongan kalian sendiri. Kalian manusia, maka diutus kepada kalian seorang rasul dari golongan manusia. Kalian orang Arab, maka diutus seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Rasulun min anfusikum. Lalu disebutkan sifat-sifatnya, azizun alaihi ma anittum. Terasa sangat berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mau membebani umatnya dengan beban yang di luar kemampuannya.
sebagaimana dalam Isra Mi'raj ketika kewajiban sholat itu dulunya 50 kali sehari semalam, Nabi minta bolak-balik keringanan supaya sampai yang tadinya 50 kali sehari semalam sampai menjadi 5 kali. Dan yang sunnah supaya tidak menjadi wajib, Nabi Muhammad SAW sholat tarawih di hari-hari pertama bulan Ramadan sekali, lalu ada yang mengikuti 2 kalinya, malam yang kedua tambah banyak lagi, malam yang ketiga tambah penuh lagi masjidnya, malam keempat Nabi nggak datang ke masjid, sholatnya di rumah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak sholat di masjid sehingga kita bisa makmum? Aku takut kalau kalian saking bersemangatnya, kalau ibadah itu nanti malah dijadikan wajib bagi kalian. Untuk menunjukkan bahwa itu sunnah, Nabi beberapa kali di masjid, kemudian di rumah, saking sayangnya kepada umatnya. Begitulah Nabi Muhammad SAW mentazkiyah umatnya. Nanti kita sebutkan ayat-ayatnya yang ini berulang-ulang. Paling tidak ada 2 ayat sangat mirip di dalam Al-Quran tentang tugas Nabi mentazkiyah umatnya ini, membersihkan, memurnikan, mensucikan jiwa orang-orang yang beriman ini. Azizun alaihi ma anittum, dia sangat merasa kasihan, sangat berat terasa olehnya penderitaan yang kalian rasakan. Nabi membersamai para sahabat dalam suka dan dukanya, dalam sedih dan gembiranya. Nabi turun menggali parit di perang Ahzab, merasakan kelaparan sebagaimana yang dialami para sahabat. Nabi melihat 3 manusia yang disiksa karena beriman kepadanya, satu keluarga Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah, bapaknya namanya Yasir, anaknya Ammar. Ketiga-tiganya disiksa gara-gara beriman. Yang mati syahid pertama adalah ibunya. Maka mati syahid pertama di dalam syariat Islam yang syahid itu perempuan, namanya Sumayyah, ibunya Ammar, disiksa karena dia beriman. Kemudian bapaknya, jadi ibunya ditusuk tembus dari belakang sampai atas, ayahnya ditarik oleh kuda, kedua kakinya dengan 2 kuda, tangannya keduanya dengan kuda, sampai meninggal dunia. Dua-duanya mati syahid. Ammar disiksa juga, sehingga dia terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, supaya dia tidak dibunuh. Nabi menyaksikan itu, tapi belum ada syariat untuk berperang, belum ada perintah untuk membalas, untuk melawan, untuk berjihad. Yang Nabi ucapkan, sabron alu Yasir, sabarlah keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al jannah, sesungguhnya janji bagi kalian adalah surga. Nabi merasakan penderitaan itu, bahkan dirinya juga diancam untuk dibunuh dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Maka Ammar ini dapat keringanan karena mengucapkan kalimat kufur supaya terbebas dari siksaan, dan dia dibebaskan. Dia harus mencaci maki Nabi Muhammad SAW supaya mengatakan kalimat kekufuran supaya dibebaskan dari siksaan itu. Maka besoknya dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, minta ampun, ya Rasulullah, maafkan saya terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran karena mau dibunuh.
dan terbukti ibu saya dibunuh, ayah saya dibunuh. Maka turunlah ayat 106 dari surat An-Nahl. Man kafara billahi mim ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang sudah beriman kafir lagi, sungguh adabnya sangat pedih. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Orang yang dulunya beriman dengan sukarela kafir lagi, maka dia mendapat kemurkaan dari Allah dan diazab dengan adab yang sangat pedih, sangat berat. Kecuali illa man ukriha, kecuali yang dipaksa tadi mau dibunuh, tapi hatinya wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tenang dengan keimanan, maka amal dikecualikan. Dia mengucapkan kalimat kekufuran karena terpaksa, diancam mau dibunuh, maka dibebaskan dan beriman lagi. Dan dijanjikan oleh Nabi, engkau juga akan mati syahid. Beneran Ammar mati syahid. Di umurnya, didoakan umurnya panjang, umurnya sampai 90 tahun lebih. Mati syahidnya Nabi sudah wafat di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah bersabda, yang membunuh engkau wahai Ammar adalah kelompok pemberontak. Dia ikut berjihad bersama Ali bin Abi Thalib melawan pasukan pemberontak. Maka dia mati syahid. Umurnya sudah 90 tahun lebih berjihad. Sama-sama mati syahid. Azizun alaihi ma anit harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan, kebaikan bagi kalian. Nabi pengen semua orang ini masuk Islam. Jadi Nabi ini saking jelasnya saking gamblangnya, saking mudahnya difahami syariat Islam ini, saking jelasnya kebenaran agama Islam ini, saking benarnya Al-Quran ini, sampai Nabi menginginkan kenapa kok masih ada orang yang tidak mau beriman, dengan bukti yang yang sangat jelas tentang keimanan. Tentang keimanan bahwasanya yang benar ini adalah syariat Islam. Ini kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman rauf, lemah lembut, kasih sayang, ar-rahim, penyayang. Ketika ada orang yang mengaku kepada Nabi Muhammad SAW, dia berdosa, melakukan dosa besar. Ada yang mengaku berzina kepada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan namanya Ma'is. Ya Rasulullah, saya berzina. Nabi mengatakan, mungkin kamu cuma menyentuhnya. Enggak ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kamu cuma menciumnya. Enggak ya Rasulullah, saya berzina. Sampai berulang kali. Makanya kebanyakan hukuman zina di zaman Nabi karena pengakuan. Kalau persaksian sulit, harus disaksikan oleh 4 orang yang adil dengan mata kepalanya sendiri. Maka orang itu mengaku. Ada perempuan yang hamil mengaku dari hasil zina. Nabi ingin menutupi kesalahan orang itu. Bukan seperti kita, orang yang baik-baik kita cari kesalahannya, kita ungkit-ungkit ketergelincirannya. Bahkan ada yang hamil karena berzina menghadap Nabi, ditunda. Ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kamu cuma mimpi. Enggak ya Rasulullah, saya berzina. Mungkin kamu dipaksa. Enggak ya Rasulullah, saya sukarela berzina. Buktinya saya hamil. Ya sudah, kalau begitu tunggu kehamilanmu.
Karena kamu sedang hamil. Kalau kamu dirajam, kita menghukum orang yang tidak bersalah, janin di kandunganmu. Setelah lahir, orang itu datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, terapkan hukuman kepada saya. Kalau kamu dihukum mati, dirajam, siapa yang menyusui anakmu? Susui dulu, susui sampai 2 tahun. Datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW, karena sudah tidak ada alasan, sudah bolak-balik kepada Nabi Muhammad SAW, maka diterapkan kepadanya hukum rajam. Masih ada yang mencela para sahabat, manusia biasa, dasar perempuan bezina, buruk akhlak kelakuan. Oleh Nabi dimarahi, jangan begitu. Dia sudah bertobat. Kalau tobatnya dibagi kepada seluruh penduduk Madinah, cukup taubatan nasuha. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang yang beriman, penyantun, penyayang. Ada lagi, tahu dosa. Dalam kisah di bulan Ramadan, orang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Celaka ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Saya hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Berarti orang ini tahu hukumnya dan sengaja melakukan, sadar. Bukan tidak sengaja, karena dia tahu hukumnya. Dia menghadap Nabi setelah melakukan itu, mengaku salah, berarti dia tahu hukumnya. Itu dosa. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya sudah, karena kamu sudah berbuat dosa, batal puasamu, kamu harus memperdekakan seorang budak. Saya enggak punya ya Rasulullah. Atau kamu puasa 2 bulan berturut-turut, enggak kuat ya Rasulullah, sebulan saja saya batal. Ya sudah, kamu memberi makan 60 fakir miskin. Enggak punya ya Rasulullah. Sudah salah, sadar dengan kesalahannya, sengaja melakukan kesalahan, oleh Nabi tidak dicaci maki, tidak disalahkan. Ya sudah, ini bagikan. Nabi mengambil kurma, bagikan kepada 60 orang fakir miskin tetanggamu. Ngeyel lagi, ya Rasulullah, di antara tetangga saya, dari yang ujung sampai ke ujung lembah sampai ke ujung lembah lagi, yang paling miskin saya. Nabi hanya tersenyum, tidak menyalahkan, tidak mencaci maki, tidak menghina, tidak merendahkan. Ya sudah, beri makan anak istrimu, selesai urusan. Begitu kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Contoh yang terakhir dari kasus ini, ada seorang Arab Badui datang ke Madinah. Biasanya rombongan orang-orang Arab Badui itu datang ke Madinah, kalau ketemu dengan Nabi selalu menyimpan berbagai pertanyaan, karena mereka enggak hidup bersama Nabi setiap harinya, hanya jarang ketemu dengan Nabi, jarang sekali. Maka ketika datang pasti banyak pertanyaan yang diajukan. Tapi ini tiba-tiba datang ke Masjid Nabawi, kencing di masjid. Karena orang Badui, pedalaman. Orang-orang sahabat yang lain sudah berdiri mau memegang orang ini, mau dipukuli. Oleh Rasulullah, da'hu, tinggalkan, biarkan dia selesai kencingnya. Tidak dicegah, biarkan, karena dia enggak tahu. Selesai kencing baru dinasihati. Sungguhnya masjid ini untuk tempat suci, tempat untuk sholat, berzikir, baca Quran, belajar, bukan tempat untuk najis, kotor. Jangan diulangi lagi, selesai. Orang itu lega. Bagaimana dengan najisnya? Nabi memerintahkan sahabat, ambil seember air, siram najisnya, selesai, suci lagi. Tidak ada yang kecewa, tidak ada yang merasa disakiti, tidak ada yang merasa dihina, tidak ada yang merasa direndahkan. Begitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Itulah tazkiyatun nafs yang sebenarnya. Makanya yang saya ingin sebutkan, ada 2 ayat yang hampir sama. Satu surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam
minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus fil ummiyina, dari kaum yang ummi yang tidak bisa baca tulis, rasulan minhum, nabi dan rasul dari golongan mereka, ummi juga tidak bisa baca tulis. Nah ini yang diulang ini, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mentazkiyahnya, mensucikan hatinya, membersihkan akhlaknya, membersihkan akidahnya, memurnikan akidahnya. Baru wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, setelah ditazkiyah baru mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran wal hikmah, kebijaksanaan, kebaikan. Ada yang menafsirkan al-hikmah adalah hadis-hadis Nabi yang mulia. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan mereka dulunya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ayat hampir sama di dalam surat Ali Imran ayat 164. Ini menunjukkan karunia Allah yang sangat besar kepada umat ini, umat manusia, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman ini. Dalam ayat surat Ali Imran ayat 164 ini Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar bagi orang-orang beriman. Id ba'atsa fihim, nah ini diulang kayak tadi, id ba'atsa fihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh karunia Allah yang sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka, kepada orang-orang beriman, rasulam min anfusihim, rasul, utusan, nabi dari golongan mereka sendiri, dari manusia. Bahkan Nabi menjadi utusan bagi golongan jin dan manusia, tidak hanya manusia. Enggak ada Nabi dan Rasul dari golongan jin. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ada surat Al-Jin, disebutkan juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada serombongan makhluk jin mendengarkan Nabi membaca Al-Quran, kemudian beriman kepadanya, mendakwai kaumnya. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, kepada orang-orang beriman. Wa yuzakkihim, baru mentazkiyah. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sungguh mereka itu sebelumnya dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka boleh kita bergembira, berbahagia, termasuk disyariatkan. Qul bifadlillahi, dalam surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, karena karunia dari Allah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dengan hal itu bergembiralah, berbahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan, urusan dunia, pangkat, jabatan, harta, keluarga. Yang lebih utama adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa kepada umat manusia ini. Wa yuzakkihim, makanya didahulukan wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Yang pertama wa yuzakkihim, membersihkan jiwanya. Syariat itu datangnya belakangan. Salat 5 waktu tahun ke-10 kenabian. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-9 sebelum tahun 10 belum ada syariat salat 5 waktu.
Puasa itu baru tahun kedua Hijriah. Haji apalagi belakangan. Zakat juga demikian. Maka yang lebih duluan adalah wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka. Ajaran-ajaran yang datang duluan di zaman di Mekah itu tentang akhlak, budi pekerti yang baik, perintah untuk jujur, perintah untuk bersabar, perintah untuk menyantuni anak yatim, perintah untuk membantu fakir miskin, perintah untuk tidak menyombongkan diri, tidak menzalimi orang lain. Maka dikuatkan dulu jiwanya, dibersihkan dari sifat-sifat jahiliyah yang sudah merajalela saat itu, berzina, berjudi, minum minuman keras, sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sampai rusak begitu. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan setelah turun 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu belum berdakwah Nabi, baru dijeda beberapa waktu turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Nabi ketakutan ketika wahyu yang kedua ini turun, karena malaikat Jibril menampakkan rupa aslinya. Ada 2 kesempatan Nabi melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya, ketika turun surat Al-Mudaththir dan ketika Nabi di Sidratul Muntaha Isra Mi'raj. Malaikat Jibril menampakkan rupa aslinya. Ya ayyuhal mudaththir, Nabi sampai demam. Zammiluni zammiluni, daththiruni daththiruni, selimuti aku, selimuti aku. Wasubbu alayya ma'an, siram aku dengan air dingin, ma'an baridan, sampai seperti demam, ketakutan Nabi. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, wahai Nabi. Kum fa'angdir, bangkit berilah peringatan. Ketika Nabi Muhammad SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rusaknya masyarakat jahiliyah, ternyata yang disuruh memperbaiki Nabi Muhammad SAW. Kum fa'angdir, bangkit beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Ajak mereka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kamu sebagai modal untuk mendakwahi manusia, niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, backinganmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Tujuanmu mengajak untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Wa rabbaka fakabbir. Maka modal bagi seorang yang mengajak kebaikan, perbaiki dirimu sendiri, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, penampilan ajak dengan cara yang baik, untuk tujuan yang baik, dengan cara yang itu saja Nabi masih dicaci maki, dihujat, dihina, disiksa, bahkan diancam untuk dibunuh. Warujzah fahjur, dan perbuatan keji tinggalkanlah. Padahal Nabi tidak pernah berbuat keji. Ini untuk menunjukkan keistiqomahan. Nabi ini maksum, perbuatan keji tinggalkan. Untuk kamu bisa memperbaiki masyarakatmu, perbaiki dirimu sendiri. Wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi kepada orang lain minta balasannya lebih banyak.
Balasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir, dan demi Tuhanmu sabarlah, karena Tuhanmu sabar. Nabi hidup 40 tahun bersama bangsa Quraisy, dikenal sebagai orang yang jujur, yang amanah, disebut Al-Amin, tidak ada yang mengganggu. Bisnisnya lancar, keluarganya bahagia. Bahkan besannya adalah Abu Lahab. Dua putri Nabi ini diperistri oleh dua anak lelaki dari Abu Lahab. Bermuamalah dengan baik, dipercaya setiap orang yang punya harta dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW mau hijrah, Ali bin Abi Thalib suruh tinggal di rumahnya Nabi, karena masih ada barang yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy yang menitipkan, karena dia dikenal sebagai Al-Amin, orang yang tidak pernah berkhianat. Tapi ketika baru berdakwah, mengajak orang untuk menyembah hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, ancaman, hinaan, hujatan, cacian, siksaan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Wa li rabbika fasbir, demi Tuhanmu bersabarlah. Maka inilah tazkiyatun nafs yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, berkata, jujurlah. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'al. Dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar murka Allah, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan itu sejak sebelum jadi Nabi. Dia orang yang jujur, dikenal sebagai orang yang jujur. Bahkan dalam ayat yang lain, kita diperintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang jujur, yang benar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita untuk jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama orang-orang yang jujur. Maka golongan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ini surat An-Nisa ayat 69, tafsir dari surat Al-Fatihah ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, ini yang diberi nikmat. Siapa? Golongan pertama minan nabiyyin, kedua wasiddiqin, wasyuhada, wasolihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Tingkatan paling tinggi bersama Nabi dan Rasul. Nah, jadi kalau minta kepada Allah, mintalah kita kalau ingin derajat yang tinggi, derajatnya bersama Nabi dan Rasul. Yang kedua di bawahnya wasiddiqin, yang sangat membenarkan, percaya. Tingkatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wasyuhada,
orang-orang yang mati syahid. Yang berikutnya wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa, maka mereka itulah orang-orang yang benar. Dan Nabi memerintahkan kita untuk jujur. Bukti orang itu kesatria, dia berani untuk jujur. Hanya orang pengecut saja yang berbohong. Orang pengecut itu berbohong untuk menghindari tanggung jawab. Karena dia tidak mau menanggung resiko. Kalau jujur dia mungkin salah, harus bertanggung jawab dengan kesalahannya, maka dia bohong. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, innas sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menuntun kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, dan orang itu senantiasa berkata jujur, istiqomah dengan kejujurannya sampai dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Itu derajat yang kedua setelah para nabi, siddiqan. Sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, sesungguhnya bohong itu, dusta itu menunjukkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kejahatan, keburukan itu menuntun dia ke neraka. Wa innar rajula la yakdibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan orang itu senantiasa berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ada dua tingkatan yang sangat beda dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Fujjar jamak dari fajir, pelaku orang yang jahat. Tadi fujur, kejahatan. Yahdi ilan nar, menunjukkan ke neraka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang yang jahat ini lafi sijjin, di permukaan bumi yang paling bawah. Wa ma adraka ma sijjin. Apakah kalian tahu apa itu sijjin? Kitabum markum, kitab yang dijaga, dicatat. Wailu yauma idil lil mukadzibin, celaka di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, orang yang mendustakan tentang hari kiamat, enggak percaya dengan hari kiamat, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sebaliknya, kalau orang itu albir, inna kitabal abrari lafi illiyin, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik itu di illiyin. Kalau fujar fi sijjin, di tempat yang paling bawah. Kalau orang-orang yang baik di illiyin, di tempat yang paling tinggi. Wa ma adraka ma illiyun, apakah illiyun itu? Tempat yang tinggi ini kitabum marqum, kitab yang terjaga. Yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis yang panjangnya, ketika manusia itu meninggal dunia, kalau dia fajir fujar, mau diangkat ke langit yang pertama sudah ditolak oleh malaikat. Ini maksudnya yang buruk, bawa dia ke bawah, lalu di tempat yang paling bawah di permukaan bumi. Sedangkan orang yang baik, orang yang al-abror jama' al-bir, innal birra yahdi ilal jannah, karena jujur dia baik menuju surga. Dibukakan pintu langit pertama, kedua sampai ketujuh, maka catatan amal baiknya di tempat yang tinggi, fi iliyin. Kemudian jiwanya dikembalikan kepada rohnya kepada jasadnya di kuburan, kemudian ditanyai malaikat, mengalami
alam barzah. Ini untuk mendidik manusia apakah dia baik dengan ucapannya, jujur atau bohong. Nabi mencontohkan itu sejak sebelum menjadi nabi. Kemudian ini baru kita membahas tentang kejujuran. Yang kedua tadi wali rabbika fasbir. Nabi disuruh bersabar dan demi Tuhanmu bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini di ayat terakhir surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaranmu, bersiap siagalah di medan perang, bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, akhlak yang mulia, yang baik, yang jujur, yang sabar, yang lemah lembut, yang penyayang, yang penyantun. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.